artifisial atau kalian lebih mengenali AI gitu ya. Tapi di dunia pendidikan disebutnya kecerdasan artifisial ya. KA namanya. Jadi bukan AI gitu ya kalau di dunia pendidikan ya. Sebelum memulai pembelajaran minta tolong dipimpin doa. Tasya bisa dipimpin. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Tasya sudah memimpin berdoa dari teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya akan bertanya kepada teman-teman, pernah tidak menggunakan ChatGPT, Google Lens, atau yang sering dan umum digunakan YouTube? Barangkali siapa yang tidak pernah? Pernah semua ya? Pernah. Yang minimal pernah lah. Terus bagaimana menurut kalian YouTube itu atau YouTube, TikTok, Instagram, kira-kira kenapa mereka bisa tahu apa yang kalian sukai? Nggak tahu ya? Ya kita tahunya itu algoritma aja. Padahal ya itu tuh tahunya data dari kita gitu. Tahunya kebiasaan yang sering kita yang sering kita lakukan diulang-ulang, dan itu jadi algoritma untuk mereka membaca apa yang kita senangi dan itu ditampilkan ke feed mereka gitu. Terus bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke, untuk hari ini seperti yang saya bilang, kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial gitu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana KA ini bekerja, cara mengoperasikan dan membuat model sederhana dengan menggunakan namanya teachable machine. Itu tuh kayak produk atau produk AI yang sekarang bisa membaca sensor dari data yang kita kasih. Nah, untuk memulai itu, saya minta tolong teman-teman membentuk kelompok 3-4 orang. Kita bentuk aja 4 kelompok karena hari ini kebetulan sedikit. Teman-teman yang lain ada yang ikutan lomba ya. Jadi saya minta tolong nanti berkelompok aja. Yang laki-laki sedikit ya, yang perempuan dibagi 3 aja. Silakan dibentuk kelompok. Oke, kita mulai dengan slide pertama, kecerdasan buatan atau AI ya. Adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Oke, selanjutnya coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, untuk di dunia pendidikan itu penyebutan untuk AI itu namanya KA ya, kecerdasan artifisial. Fungsinya dia mengoperasikan, mengaplikasikan dan kolaborasi dengan perangkat AI gitu ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu mengenal dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial, memilih perangkat AI yang sesuai untuk kolaborasi, menerapkan kolaborasi manusia AI dalam tugas spesifik. Keempat, menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran berbasis AI. Lanjut, ini persepsinya ya. Mengapa kecerdasan artifisial dapat mengenali wajah atau suara manusia? Hal ini sebenarnya sudah kita alami, sudah kita pakai bahkan di beberapa tempat penjualan
makanan, minuman kayak Alfamart, Indomart itu sudah pakai sensor ini ya, tapi bentuknya ke barang yang mau dijual gitu untuk scan harga. Nah kalau yang wajah atau suara ini sudah kita gunakan, yang suara ya sudah kita gunakan di Google, seperti oke Google mau nanya sesuatu itu biasanya nampil. Terus kalau wajah ini sudah ya, kalau HP-nya teman-teman keluaran yang terbaru mungkin sudah ada fitur Face ID-nya gitu. Yang kedua, apa contoh AI yang kalian gunakan setiap hari? Kira-kira apa teman-teman? Nah, itu ya. Ada lagi? Kira-kira apa? Apa namanya? Ya bisa, itu juga bisa. Apa tadi? Pak Aluna apa? Aluna, apa tadi? Gemini AI. Ya ChatGPT, Gemini, Gamma ya. Itu yang mungkin teman-teman gunakan setiap hari untuk ya sekedar mencari tahu apa yang teman-teman tidak tahu. Oke, selanjutnya konsep dasar AI atau KA ya, kita nyebutnya KA adalah sistem komputer yang meniru cara berpikir manusia. KA bekerja dengan data, algoritma, model, keputusan, hasilnya output ya. Jenis utamanya machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision. Oke lanjut. Nah ini cara kerja AI ya, input, proses, output. Ya seperti yang teman-teman gunakan di ChatGPT, Gamma atau Gemini, teman-teman akan masukin dulu prompt atau keyword yang mau dicari. Nanti diproses sama mesin learningnya, nanti keluar hasilnya gitu. Contoh ya, tahapan inputnya data dimasukkan, bentuknya gambar, suara atau teks, hasilnya foto wajah gitu. Terus prosesnya kebalik ya, prosesnya AI belajar pola dari data bentuk pola wajah. Kalau outputnya AI membedakan hasil deteksi wajah. Oh maksudnya output, proses, input, proses, output. Penjelasannya data dimasukkan, gambar, suara atau teks. Prosesnya AI belajar pola dari data, outputnya AI memberikan hasil. Contohnya foto wajah, bentuk pola wajah. Jadi kalau bentuk wajahnya opal, bulat gitu ya, lonjong. Nah itu bentuk polanya. Terus outputnya itu deteksi wajah cocok atau tidak gitu. Nah ini yang akan kita pelajari teman-teman di Teachable Machine ini. Kita akan nyoba masukin data tangan gitu, tangan mengepal, tangan terbuka, tangan tertutup. Tangan tertutup sama dengan mengepal ya, atau simbol lah, simbol love, simbol cinta yang Korea itu gitu ya. Lanjut, perangkat dan tool AI, ChatGPT, pemrosesan bahasa alami, Canva AI atau KA, desain otomatis, Teachable Machine, pelatihan model gambar atau suara. Nah jadi di Teachable Machine itu ada dua yang bisa kita olah ya, yang satu gambar, yang satu suara. Tapi kita akan fokusnya ke gambar dulu, terus copilot atau asisten pemrograman. Lanjut, aktivitas eksperimennya, ini nggak kebaca ya teman-teman. Ini maksudnya langkah eksperimen menggunakan Teachable Machine. Jadi nanti teman-teman akan buka link ini, terus masukin image projectnya, standar image model, buat dua pilihan atau dua kelas ya sebutannya, tangan terbuka, tangan mengepal. Tapi nanti teman-teman bikin modelnya agak banyak aja, ambil minimal 20 gambar tiap kelas. Ini maksudnya tangan terbuka misalkan 20 gambar, tangan mengepal 20 gambar. Nanti diklik modelnya, terus diuji menunjukkan tangan di depan kamera. Terus analisis data atau diskusi.
diskusikan bersama apa yang menjadi input dalam eksperimen ini. Apakah AI mampu mengenali semua data dengan akurat? Bagaimana hubungan data, algoritma, dan model? Faktor apa yang mempengaruhi akurasi AI? Oke, selanjutnya ya selesai. Intinya AI itu bukan menggantikan manusia tetapi mendukung kreativitas dan efisiensi. Jadilah pengguna AI yang cerdas, kritis, dan beretika. Oke, selanjutnya, nah ini refleksi pembelajaran kita nanti ya. Sekarang teman-teman kerjakan sesuai LKPD yang di bawah itu. Di situ ada instruksinya, tapi instruksinya saya tambah ya. Di situ kan tertulisnya cuma 2 kelas gambar, jadi dibuat 3 dengan gambar yang jelas, misalkan terbuka, tertutup, atau simbol ya, entah itu piece, misalkan metal atau apapun gitu ya, dibuat 3, terus diambil minimal gambar masing-masing itu 25 aja, semuanya 25. Terus diklik, diinjek, klik try model dan tunggu sampai selesai. Terus lakukan uji dengan menunjukkan tangan di depan kamera. Jadi nanti hasilnya akan muncul di sebelah kanan. Yang harus teman-teman isi itu ada 3 ya. Apa yang menjadi input dalam eksperimen ini? Kedua, mampu mengenali semua data dengan akurat atau tidak? Di situ nanti dijelaskan. Nomor 3, hubungan antara data, algoritma, dan model yang kamu input gitu ya. Petunjuknya ada di bawahnya untuk LKPD. Terus pada dasarnya kecerdasan AI ini pokoknya akan meliputi input, terus proses, output. Implementasi pembelajaran mendalam itu sama, ada 3: memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Nah sekarang nih kalian masih di tahap yang ini, terus nanti kita coba mengaplikasikan sampai akhirnya nanti di akhir pembelajaran kita akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, untuk latihan kita akan mulai coba buka linknya. Nah yang ini ya, teachablemachine.withgoogle.com. Ini tampilnya kayak gini teman-teman. Nanti bisa dibuka ya di ini masing-masing. Kita lakukan percobaan dulu sebelum teman-teman melakukan eksperimen lah ya. Kita coba pakai kelas 1. Webcamnya diklik ya. Oke. Ini. Geser dulu ya. Kamu kan di situ. Saya butuh bantuan. Ya untuk yang pertama kita pakai simbol terbuka, diklik kan. Pakai yang terbuka ya. Terus sampai 20. Nah udah. Kita buat yang kelas kedua. Buka lagi webnya. Kita pakai yang tangan opal ya. Diklik ya sampai 20 atau lebih. Terus kita injek ya ke train model, diklik. Nah ini AI-nya sedang memproses data yang kita masukin di proses. Nah kita coba eksperimen hasilnya gitu. Saya masukin yang mengepal, dia lebih condong kelas 2 ya, sesuai yang modelnya. Kalau dia tangan terbuka ke kelas 1. Sekarang kita coba pakai kelas tambahan ya, atau model yang lain, misalkan piece gitu ya. Piece dibuat sampai 20 juga. Udah, kita coba train model. Kita coba dengan 3 sampel data yang dimasukin. Masukin. Ya kalau dia
Kelihatan ya? Tanda PIS baru ke kelas 3 sesuai yang kita input. Kalau mengepal ke 2, kalau terbuka ke kelas 1. Nah mungkin itu untuk latihannya. Silakan teman-teman mencoba. Oke, dibuka dulu Chromebook-nya. Oke, teman-teman yang tolip bisa mulai duluan. Silakan dicoba dulu. Dari Rapa mungkin, silakan Rapa. Coba dulu Rapa. Ya, dibantu Darel. Input sampai 20 dulu, tangan terbuka. Nah, terus yang kelas 2-nya deketin ke webcamnya Rapa. Tertutup. Ngepal. Nah itu. Dibantu Darel. Diklik sampai 20. Oke, cukup dulu. Coba diinjek ke train modelnya. Ya, silakan dicoba Rapa. Deketin ke arah kameranya. Ya, pakai tangan tadi ke ini kamera. Ke kamera Rapa. Ini kamera yang depan. Itu mengepal tuh yang harusnya kedua ya. Sini Rapa. Nah. Ya. Coba kalau terbuka Rapa. Terbuka gini Rapa. Udah bisa lihat bedanya Rapa? Udah ya. Tapi kalau dia kejauhan, misalkan gini, ini error ya. Jadi agak lebih jelas ke kamera. Oke? Gimana Almira, Sasa? Ada kesulitan? Kamu kali. Aneh gitu. Sesuai nggak dengan yang diinput? Sesuai. Coba pakai yang lain. Nah, kalau nggak bisa tahu. Nggak bisa? Iya. Tuh, ngelek. Simbol PIS-nya bener nggak tadi? Pas diinput. Coba ada lagi nggak model lainnya selain itu? 2? Coba bikin lagi ya. Coba ya, coba lagi. Gimana Raisa? Bisa? Wah, simbolnya love ya. Diinput sampai 20. Coba ditambah gambar lainnya. Tambah lagi. Iya, diinjek. Tiga ya modelnya. Apa? Satu lagi. Coba pakai sudah di train modelnya aja. Sesuai ya? Ya. Coba yang lain. Coba satu gambar aja. Sesuai ya? Oke, yang sesuai satu lagi cobain. Oke, sesuai semua. Terima kasih. Gimana Tasya, Riha? Lancar, Pak. Sama Novia lancar ya? Sesuai dengan yang diinput? Sesuai. Oke, coba-coba lagi ya.
teman-teman, ini salah satu contoh lain ya. Selain dia bisa diinput di webcam, dia teacher langsung ini bisa kita input gambar ya. Ini salah satu contoh tutorialnya. Nah, ini lagi sudah berjalan ya trainingnya. Ini tadi datanya sudah dimasukkan, pastikan sesuai dengan jangan salah tanya. Ini sebelum nyoba yang wajah ya, karena harus butuh lebih dari satu orang untuk deteksi wajah. Siswa A, siswa B, siswa C gitu kan. Nah, ini udah selesai proses trainingnya. Kita inputnya itu file gitu, berarti kan bukan webcam. Nah, kita uji di sini, tapi yang bukan data uji, data training yang dia benar ya, tepat 100% ini. Nah, kita uji lagi pakai topi ya. Kalau ini pasti benar lah, kan buat training mereka nih. Diuji nanti tiap kelas itu kan ada ada satu tadi yang mana itu ya, mana tabnya torch itu, walaupun softmap ya. Softmap itu kalau kelasnya ada 5, dia ada 5 keluaran masing-masing itu kayak peluang gitu. Harus sama persis. Iya. Sesuai nggak? Nggak sesuai? Harusnya nggak sesuai ya? Harusnya yang pertama itu. Coba dengan gambar yang lain. Mungkin karena dia sampelnya sedikit sih, jadi agak ngaco. Itu sesuai. Oke, coba lagi ya. Gimana kelompok ini? Sudah sesuai kalau upload file? Sesuainya ke satu mulu, kok upload ini, padahal orangnya yang ini. Iya, coba yang lain nggak bisa. Iya. Coba. Habis itu yang bawah ini yang sampai 4 lagi. Oh iya, ini. Yang di drive aja. Yang paling bawah. Enggak masuk. Tuh, satu mulu. Padahal ini orang yang giliran yang satu pakai foto yang asal ya. Iya. Iya bisa tuh benar. Ada foto itu ada di sini. Iya. Gak tau mungkin yang nomor 2 terlalu ganteng. Oke, coba lagi. Coba pakai gambar yang lain. Di uploadnya. Jangan yang gambar itu. Oh iya. Di lagi. Apa ini gambar Nezuko? Bukan. Anime apa sih? Cosplay. Cosplay. Yang Nah, itu aja yang biru tuh. Ini sebelahnya? Ya. Jelas banget tuh. Coba diupload. Hasilnya gimana? Sesuai ya? sesuai. Oke, teman-teman, yang pertama tadi kan pakai webcam, terus sampelnya tangan mengepal, tangan terbuka, terus yang kedua upload file. Nah, yang ketiga saya pengen
teman-teman itu pakai webcam lagi, tapi kelas satunya misalkan anggota kelompok kalian, misalkan kelas satunya Naila, kelas 2-nya Aluna, kelas 3-nya Raisa, kelas 4-nya Disa. Terus diuji cobakan, sampelnya 20 sama tiap orang. Terus dicoba, diinjek di train modelnya, masukin muka kalian persis full face di webcam. Bener nggak hasilnya dengan muka kalian 100%? Oke, kan yang pertama sudah, yang kedua masih ada yang error-error lah ya, karena mungkin sampelnya kurang. Nah yang ketiga ini saya pengen teman-teman input muka teman-teman satu-satu. Misalkan di kelompoknya Almira, kelas 1-nya Almira, kelas 2-nya Sasa, kelas 3-nya Akila. Masukin satu orang tuh 20 sampel foto dengan mungkin ekspresi yang berbeda-beda. Nanti coba diinjek ke train modelnya, masukin muka kalian di webcam. Hasilnya sesuai nggak? Oke, bisa ya dicoba teman-teman? Halo, bisa dicoba ya teman-teman? Ya. Dicoba. Gimana kelompok ini? Sesuai? Foto ini Tasya. Coba kalau mukanya Riha masuk, coba Riha. Nomor 3 Riha benar? Oke, coba Novia. Nomor 2 ya. Kalian sampelnya berapa ini? Kok bagus semua? 4 berapa? 20-an. Soalnya langsung 100% hebat loh. Jadi maksudnya jelas banget kayak gitu. Oke. Gimana kelompok ini? Belum selesai. Foto. Bisa cepat. Udah. Coba di train model. Coba masukin muka Almira, benar gak? Gimana? Gimana, benar gak? Boy, iya. Kita ke bawah ya. Bener kan lah? Bener. Oh bener. Coba lihat. Ini nomor 2 siapa? Nomor 2 Akila. Gila. Coba nomor 1. Coba Mir. Mana nomor 3 Mira? Enggak, nomor 3 nomor 1. Oh iya, nomor 1 ya. Coba Sasa, cobain Sasa. Yang benar Sasa. Harus jadi 1. Malah jadi 1. Bener, Pak. Benar nomor 3 ya. Bener, tuh. Bener nomor 3. Tapi ini muka siapa coba? Coba Aluna. Sesuai nggak mukanya Aluna? Oh, jadi 3. Itu. Kalau dia rasa panas. Nah. Oh iya. Ini benar ya Aluna ya. Coba kalau Raisa masuk. Dia nomor 2. Raisa nomor 2. Benar nggak? Benar ya? Benar ya? Lebih condong ke nomor 2 gitu maksudnya. Coba kalau dia ngedeteksi langsung 100% karena tangan dia nutupin muka. oh, oke. Coba Disa. Oh, emang kayak gitu ya sampelnya? Oke. Gimana kelompok ini? Sudah berhasil? Ini muka siapa? Iya. Kedua benar nggak itu punya? Coba diam. Itu bawahnya tuh, yang siapa yang nomor 3 tuh? Malah ada ya? Ya harus agak dekat memang. Ini sampelnya berapa? 29. Nah itu benar tuh, harus dekat banget berarti ini. Coba Darel, cobain Darel. Saya sampel dulu. Ah ya. Kok nomor 2? Nomor 2 benar ya? Benar, oke benar. Coba Rafa dicobain. Sesuai nggak? Iya dia mukanya setengah. Cobain. Oh benar betul. Setengah dia udah penuh. Oh oke, berarti udah yakin banget tuh mukanya Rafa. Teman-teman sudah melakukan eksperimen
pertama itu eksperimen ke tangan terbuka, tangan mengepal. Eksperimen kedua itu pakai file ya, file foto yang kalian download di Google. Terus yang ketiga itu kembali lagi ke webcam, tapi objeknya kalian. Nah, setelah yang saya perhatikan, yang pertama itu kebanyakan berhasil karena memang sampelnya juga banyak, gambarnya jelas. Kalau yang kedua itu masih ada error-error karena mungkin pilihan gambar buat sampelnya tidak sama atau posisinya berbeda gitu. Kalau yang ketiga itu lebih spesifik lagi, lebih akurat lagi karena pakai muka kalian gitu. Nah sekarang saya pengen teman-teman mencoba melaporkan apa yang sudah teman-teman alami, teman-teman rasakan setelah praktek. Saya minta perwakilan kelompoknya satu orang boleh menyampaikan apa yang sudah berdasarkan 3 percobaan tadi, apa yang kalian temukan lah gitu. Kalau yang webcam itu semakin banyak inputnya maka akan berhasil dengan mudah. Tapi kalau yang file ini suka kurang akurat sama error terus. Buat tuh apa? Inputnya apa? Gambar tangan terbuka, tertutup sama jempol. Datanya akurat tidak setelah di input? Akurat ya. Sesuai yang pertama tadi tergantung sampel ya. Kalau yang kedua, kalau yang gambar itu tergantung gambarnya. Kalau makin banyak, makin jelas, makin bagus. Yang ketiga lebih akurat lagi karena bentuknya manusia ya. Terus kalau hubungan data, algoritma dan model digunakan untuk melatih algoritma agar menghasilkan model AI yang bisa mengenai pola tertentu. Oke, terima kasih. Oke, bisa tepuk tangan untuk yang mana? Oke, coba perwakilan kelompok yang silakan perwakilan kelompok putra menyampaikan dari hasil eksperimen 3 tadi. Yang pertama, saya ulang lagi ya, bentuknya webcam, objeknya tangan mengepal, tangan terbuka. Yang kedua itu file, upload file. Yang ketiga webcam dan bentuknya muka sendiri gitu. Dari hasil yang 3 tadi, apa yang kalian dapatkan setelah bereksperimen gitu? Silakan dijawab. Pertanyaannya sama seperti yang tadi saya tanyakan ke kelompok yang Tasya. Apa yang menjadi input dalam eksperimen ini? Silakan disebutkan. Menjadi input dari tugas ini ada banyak, yaitu salah satunya gambar tangan mengepal. Tapi dari sebagian gambar yang ditunjukkan ada beberapa yang gagal. Ada misalnya kayak dari contoh gambar tangan saya, lalu tangannya Darel, dari keduanya persenannya itu bertambah. Jadi saya persenannya misalnya 80, dari Darel juga keisi 20%. Jadi belum begitu akurat. Terus kalau dari input yang file, walaupun gambarnya itu berbeda, ya walaupun gambarnya itu sama tapi scene karakternya itu berbeda, tapi kemiripannya itu hampir mutlak, hampir sempurna. Kalau datanya akurat tidak? Akurat sih Pak. Kalau hubungan antara data, algoritma dan model yang kamu masukkan itu saling terhubung atau tidak ya? Atau hubungannya ada tidak? Ada. Iya. Oke, cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan beri tepuk tangan teman-teman. Oke teman-teman, setelah melakukan eksperimen kita mendapatkan hasil yang ya masih belum pasti lah ya. Jadi intinya masalah teachable machine ini semakin banyak sampel yang akurat
datanya akan semakin akurat dan sampai 100% gitu ya. Kalau datanya tidak akurat atau gambarnya kurang jelas, biasanya si sensornya tidak tidak terlalu fokus ya, terus hasilnya juga tidak terlalu akurat. Dari hal ini bisa saya simpulkan KA ini adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Inputnya dari kita gitu, kita input dulu, akhirnya dia memutuskan, bikin data, dan akhirnya AI ini bekerja berdasarkan data, algoritma, dan model matematika untuk membantu desain belajar dari pengalaman. Tujuan utama AI ini membuat komputer berpikir logis dan cerdas seperti manusia, membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien, menghasilkan inovasi baru di berbagai bidang, pendidikan, kesehatan, bisnis, pertanian, dan lain-lain. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari ada bidang komunikasi, hiburan, transportasi, kesehatan, pendidikan. Contohnya di komunikasi itu ada ChatGPT, Google Translate, di hiburan ada rekomendasi seperti YouTube dan Netflix. Transportasi ada Google Map dan aplikasi Grab ya. Kesehatan ada diagnosa penyakit dengan AI. Pendidikan asisten belajar yang cerdas. Kesimpulannya, AI tidak memiliki perasaan seperti manusia, tetapi dapat belajar dari data dan pola melakukan tugas secara otomatis ya. Jadi intinya AI ini akan semakin pintar ketika kita masukin datanya makin banyak, makin kompleks gitu. AI bekerja dengan prinsip dasar seperti komputer, yaitu input, proses, output. Seperti yang tadi kita lakukan, kita input gambar, terus diproses jadinya hasil. Ya sepertilah tahapan bekerja AI gitu ya. Oke, kesimpulannya AI ini memerlukan data gitu. Semakin datanya banyak, semakin dia hasilnya berkualitas, menghasilkan output yang akurat. Banyak data, semakin pintarlah AI. Kolaborasinya dengan manusia adalah kerjasama antara kemampuan manusia dan kemampuan kecerdasan untuk menghasilkan hasil lebih baik daripada bekerja sendiri. Ya, yang paling penting di penggunaan AI atau KA ya, karena AI ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan privasi manusia. Tanpa etika, penggunaannya bisa berisiko menimbulkan kesalahan, penyalahgunaan data, atau diskriminasi. Prinsip etika dalam penggunaan AI adalah keadilan, non-deskriptif, privasi dan keamanan data, transparansi dan tanggung jawab, kemampuan dan manfaat sosial. Contoh kasus etika, AI yang meniru wajah orang, defek tanpa izin, AI yang memberi keputusan otomatis tanpa pertimbangan orang manusia. Kesimpulannya, gunakan AI dengan bijak, bertanggung jawab, dan beretika agar manfaat yang dirasakan manusia secara positif. Kesimpulannya, konsep dasar AI itu mesin yang meniru kecerdasan manusia dengan belajar dari data. Input, proses, output. AI bekerja dengan menganalisis data dan menghasilkan keputusan. Kolaborasinya kerjasama antara kreativitas manusia dan kecepatan mesin. Etika penggunaan AI, gunakan AI dengan tanggung jawab, keadilan, dan transparansi. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Setelah pembelajaran hari ini, apa yang baru saja kamu pelajari hari ini? Apa kira-kira? Menginput data sensor untuk menghasilkan data yang akurat dalam proses sensor, ya. Terus apapun penggunaan AI, kalian jangan lupa etika digunakannya biar bertanggung jawab gitu. Saya kira cukup ya. Ada yang mau menyampaikan refleksi hari ini? Tidak cukup? Oh, sudah lelah ya ternyata. Oke, saya kira cukupkan untuk hari ini. Silakan ditutup dengan doa lagi.
sudah capek. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap hidup, tetap sehat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di akhir segmen ini saya pengen menyampaikan gitu ya. AI bukan menggantikan manusia, tetapi dengan AI itu membantu kita berpikir dan bekerja lebih cerdas. Jadi sekali lagi, kecerdasan AI atau KA itu tidak menggantikan kita sebagai manusia. Makin kita cerdas, makin cerdaslah KA atau AI-nya. Terima kasih. Silakan keluar. Hati-hati di jalan yang pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya capek. Raila. Tasya.